Empo menceritakan tentang kisah hantu penjual pecel lele di Jalan Magelang. Berdasarkan dari narasumber kita yang bernama Dian Prasetya nih Bor ya, berumur 49 tahun, sekitar sebulan yang lalu lah Bor ya. Dia ini lagi sibuk-sibuknya untuk mengantar produk dari tempat dia bekerja di daerah Purworejo ke Magelang. Nah, si Dian ini bekerja di sebuah perusahaan di mana perusahaannya itu bergerak di bidang kuliner frozen yang bahan baku dasarnya itu terbuat dari udang Bor. Nah, kalau kata si Dian, hari itu tuh dia lagi sibuk-sibuknya banget Bor. Dia tuh lagi nganter produk dari tempat dia bekerja di daerah Purworejo ke Magelang. Begitu juga balik lagi Magelang ke Purworejo. Nah, kalau kata dia juga udah hafal Bor daerah situ karena udah ribuan kali lewat daerah Purworejo ke Magelang. Jadi dia udah hafal gitu Bor, tempat makanan atau warung yang enak, murah, dan lezat gitu Bor, kalau katanya si Dian nih. Nah cuma di hari itu kan dia lagi sibuk banget nih, nggak kayak biasa-biasanya Bor. Itu tuh sampai dia tuh lupa buat makan Bor. Dia nunda-nunda makan sampai akhirnya pada saat malam hari dia udah nggak tahan nih. Dia udah lapar banget perutnya, udah kalau kata kita perutnya udah demo ya Bor ya. Dia berhentilah di sebuah tempat namanya Kali Jambe. Itu perbatasan antara Purworejo sama Magelang Bor. Nah di daerah Kali Jambe itu dia ngeliat ada warung pecel lele ala Lamongan. Nah karena perutnya udah lapar ya Bor, akhirnya dia berhentilah ke tempat pecel lele ala Lamongan itu Bor. Nah walaupun dia sebenarnya juga dalam hatinya tuh mikir ya Bor ya. Nah selama dia lewat dari Jombang ke Magelang, lewatin daerah Kali Jambe itu, dia gak pernah ngeliat tuh ada warung pecel lele ala Lamongan. Mungkin pikirnya dia baru buka kali ya Bor ya. Nah dia tuh ngeliat warung itu tuh normal, dia gak ada kecurigaan sama sekali. Di dalamnya juga rame, ada sekitar 8 orang. Pokoknya dia gak naruh curiga sama sekali deh sama si warung pecel lele ala Lamongan itu Bor. Akhirnya dia masuk, dia duduk tuh bersila, istilah kasar dia kayak lesehan gitu ya Bor ya. Dia duduk lesehan. Awalnya dia gak merhatiin para pengunjung lah, dia cuma ngeliat itu rame aja. Tapi lama-lama dia ngerasa kok kayak ada yang aneh ya. Semua para pengunjungnya itu makannya itu nunduk Bor, nggak mau ngeliatin mukanya dia ke arahnya si Dian. Pokoknya intinya si Dian itu nggak bisa ngeliat muka para pengunjungnya itu Bor, karena para pengunjungnya itu semua makan itu tertunduk, jadi nunduk gitu, nggak seakan kayak nggak mau ngeliatin mukanya mereka itu Bor. Dan gak hanya itu Bor, pengunjung wanitanya juga membiarkan rambutnya terjuntai panjang dan gak diikat Bor. Mungkin dipikirnya si Dian, udahlah namanya wanita ya, mungkin pengen ngegerai rambutnya gitu Bor, biar cakep gitu kalau kata dia. Gak hanya itu Bor, si Dian juga nyium wangi bunga kamboja nyenget banget di hidungnya dia. Sampai dia mikir, ini bunga kamboja dari mana? Cuma udah saking lapernya ya Bor, balik lagi itu perut udah gak bisa diajak kompromi Bor. Dia udah bodo amat dah, dia udah gak mau mikirin dah hal-hal aneh itu. Nah gak lama kemudian makanan dia datang nih, diantar sama perempuan pakai mukena. Nah ini anehnya nih Bor, tangan sebelah kirinya nutupin mukena, jadi dia mukanya sama kayak si pengunjung yang lain, kagak mau diliatin. Jadi mukanya tuh ditutup sama tangan yang sebelah kanan pakai kain mukenanya, terus yang sebelah kiri nganter makanan ke Dian, disodorin lah tuh makanannya ke dia. Nah tanpa pikir panjang Bor, dia udah saking laparnya ya, dia sikat lah tuh makanan, dihabisin tuh makanannya. Udah enak banget Bor, kalau kata dia namanya juga lagi lapar ya Bor ya, apa juga enak sih Bor. Nah tanpa pikir panjang Bor, itu makanan disikat Bor sama dia, dimakan, dihabisin. Nah itu enak banget kalau kata dia ya, pecel lelenya. Nah udah selesai dia makan, di situ mau bayar Bor. Nah dia lupa naruh dompet sama uangnya itu di mobil. Nah akhirnya dia berdiri, terus dia langsung lari nih ke mobil, cuk. Nah dia ambil tuh dompet sama duitnya yang ditaruh sama dia di laci mobil atau dashboard mobil Bor, diambil. Nah apa ini Bor yang bikin dia kaget, pas dia balik arah Bor, ternyata warung pecel lele ala Lamongan itu kagak ada. Lah dia bingung, lah kemana ini warungnya? Lah gue makan di mana tadi? Dia bingung sampai dia ngucuk-ngucuk mata. Dia berharap pada saat dia ngucuk mata itu warung ada Bor. Ternyata tetap aja nggak ada. Yang dia lihat pemandangan itu gelap gulita, hanya ada pepohonan. Lah dia bingung, dia makan di mana? Mualah dia di situ. Dia bingung, dia mikir macem-macem. Udah mana dia pada saat makan ngelihat para pengunjungnya aneh. Udah gitu pas dari balik balan dia kagak ada tuh warung. Udah deh, akhirnya dia tetap inisiatif Bor, tetap ngasih duit 20.000, diambil lah tuh uang 20.000, ditaruh lah di situ. Ya mungkin ya kalau kata kita mah itu warung gaib ya Bor, yang kagak bisa dilihat sama kita. Tapi mungkin si Dian itu lagi apes ngelihat itu warung, dia makan lah di situ. Dia buru-buru lah masuk ke mobil, dia kabur lah, ngibrit tuh mobil, digas selama dia sekencang-kencang. Akhirnya dia datang nih ke tempat kerjanya, dia cerita sama teman-temannya. Teman-temannya malah diketawain, lu sih kalau makan kagak ngajak-ngajak lagi ya, lu ngapain makan di Kali Jambe? Ternyata Kali Jambe itu adalah
tempat yang lumayan angker, Bor. Warga sekitar itu mengenal jalur itu sebagai wingit atau angker, Bor. Warga di sekitaran situ juga meyakini kalau Kali Jambe itu adalah gerbang gaib, Bor. Mungkin dinamakan warung gaib ya, Bor, ya, yang dimakan tempat dimana si Dian ini makan. Jadi dibilangnya warung gaib, Bor, kalau kata warga sekitar. Nah, itu tempat Kali Jambe itu juga katanya tempat lalu lalangnya para jin, hantu atau setan, Bor. Buset dah. Aduh, gua kalau jadi Dian udah gak pikir panjang dah, udah langsung riang itu ya, 7 hari 7 malam. Udah kagak tahu itu apaan ya dimasukin ke perutnya. Kali Jambe itu juga kerap memakan korban. Jadi banyak yang kecelakaan dari situ, Bor. Buat kalian nih ya, kesimpulan dari cerita ini, lu kalau lapar amat mendingan jangan dah makan sembarangan ya. Mendingan lu makan warung yang biasa lu makan dah. Jangan sampai kejadian kayak si Dian nih ya. Aduh, kesian banget dah. Udah deh, Bor ya. Sekian lah cerita dari Empo ya. Empo sampai bingung dah membaca cerita ini, ada-ada aja ya. Ya udahlah, Bor ya. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.